dan berdiskusi secara mendetil, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Adil dan Ibu Malaridina. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya yaitu Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Buya Sa'ad Murdi. Kepada Buya, kita persilakan dengan hormat. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhibur al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada nikmat Allah. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Terutama nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan kesempatan maupun kesehatan. Sehingga kita pagi ini dapat berkumpul di Zoom walaupun jaraknya berjauhan pada Zoom al-Hasani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita membahas Surah Al-A'raf ayat 25 dan 24 dibimbing oleh Buya Rizal didamping oleh Ibu Malaratina Aranita. Alhamdulillah kita sudah dapatkan diskusi tentang ayat-ayat ini. Selanjutnya kita bacakan tadabbur ayat 25, 26, 24, 25 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tuhrajun. Dia berfirman, turunlah kamu sebagaimana sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain, serta kamu ada tempat tinggal bagimu di sana dan kesenangan di bumi waktu yang telah ditentukan. Dan Allah berfirman, di sanalah kamu hidup, kamu mati, dan di sana pula kamu dibangkitkan. Al-A'raf 24-25. Kita kembali kepada Al-A'raf 24, dikatakan, Kulnah qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah engkau berdua, kalian ke bumi sebagaimana sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Keduanya tergelincir karena bisikan setan, lalu mereka makan buah itu sehingga aurat keduanya terbuka, mereka melanggar perintah Tuhannya. Itu dijelaskan dalam surat Toha ayat 121 sampai 123. Ayat 21, 121. Fa'aqbala minha ba'adat lahuma sau'atuma wa tafiqan sifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Di situ mereka berkata, Allah dikatakan, lalu mereka berdua memakan
hanya memakan buah huldi, tampaklah kedua aurat keduanya, maka mulailah mereka menutupi dengan daun-daun surga yang ada di surga. Kemudian wa'asa Adamu rabbahu pagawa. Adam melanggar perintah Tuhannya karena dia hilaf. Oleh karena keduanya telah menyadari pelanggaran, maka mereka bertobat kepada Allah di situ dengan menunjukkan dalam surah 23 ayat 23 surah Al-An'am, apa katanya? Qala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Setelah mereka menyadari kesalahan mereka, mereka bertobat. Kemudian bertobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 37. Allah berfirman, "Fatalaqa Adamu rabbihi kalimatin fataba alaihi" al-ayah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat ayat 23 dari surah Al-A'raf tadi, maka dia diterimalah tobatnya, terlibat oleh Tuhannya, maka dia diampuni. Setelah itu, ya, setelah Adam alaihissalam dipilih, ya, setelah tobatnya diterima, maka dipilih sebagai Rasul Allah, tobatnya pun diterima. Jelaskan dalam surat Toha ayat 122, summaj tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Tuhannya kemudian memilihnya menjadi Rasul, maka dia menerima tobatnya dan memberi petunjuk. Kemudian keduanya ditempatkan di bumi sehingga sebagian keturunannya menjadi musuh sebagian yang lain. Dijelaskan dalam surah Toha ayat 123. Allah berfirman, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadillu wala yasqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, kemudian sebagian kamu, itu sebagian keturunan anak Adam, menjadi musuh sebagian yang lain. Dan jika datang kepadamu petunjuk dari aku, maka ketahuilah bahwa siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itu penjelasan tentang ayat 24. Ayat Al-A'raf 25, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Kemudian Allah berfirman, di sana kamu hidup dan di sana pun kamu mati dan di sana pula kamu dibangkitkan. Tapi di situ pakai kalimat jamak, jadi kalian hidup di sana, mati di sana, dan situlah kalian dibangkitkan. Itu termasuk kita dihidupkan di bumi dan dimatikan di bumi dan dibangkit dan di bumi pada waktu padang mahsyar nanti. Kemudian dalam surah Toha 55 Allah berfirman, Allah menjelaskan tentang kita, tentang penciptaan dan tentang pengeluaran. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia dari tanah itulah kamu diciptakan, kami menciptakan kamu. Kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan di sebelah kamulah kami mengeluarkanmu daripada waktu yang lain pada waktu tertentu. Kemudian dijelaskan pula surah Al-An'am ayat 69, 68, 67 dan 98. Pada 67 Allah berfirman, likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 96, Allah berfirman, wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidah wa mustaqarru wa mustau'ada. Itu dikatakan, dialah menciptakanmu dari diri yang satu, maka bagimu ada tempat yang menetap dan
menyimpannya, yaitu di tempat di bumi, menyimpannya di bumi, menyimpan itu dikuburkan di bumi maksudnya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah menjelaskan kepada kita, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libah sayuwari sawatikum warisa walibasul taqwa zalikul khair al-ayah. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, pakaian yang indah sebagai perhiasan. Akan tetapi pakaian taqwa itulah yang paling baik. Al-ayah surah Al-A'raf ayat 26. Dan surah Fatir Allah menjelaskan tentang syaitan. Inna syaitana lakum aduwum fattabi'u aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi syair. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dia mengajak golongannya. Siapa yang tergelincir oleh ajakan setan, maka dia termasuk golongan setan. Kemudian dalam Al-A'raf ayat 10 Allah menjelaskan kepada kita, walaqad mannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Sesungguhnya kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami sediakan di sana penghidupan untuk kalian. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 37 Allah berfirman, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimam usin. Ya, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Nah, di sanalah kita hidup dan kita mati, dan di sanalah kita tidak dibangkitkan. Inilah perkataan orang-orang munafik. Dia mengatakan bahwa kita mati di bumi, hidup di sudah selesai, tidak dibangkitkan. Tapi tidak demikian. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 13, summa yamutu biha wala yahya. Selanjutnya mereka juga mengatakan, kami tidak mati dan tidak pula hidup di sana. Jadi antara mati dan hidup itu jadi persoalan. Maka dikatakan tidak mati di bumi, tidak pula hidup di dunia. Itu ada suatu kalimat yang bertentangan. Kemudian dalam surah Luqman ayat 34 Allah menjelaskan kepada kita, wa ma tadri nafsum ma za taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Yaitu dikatakan al-ayah Luqman 34, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dia kerjakan besok. Jadi jangan kita kata istilah Jawa itu desi ikerso, mendahului kehendak Tuhan. Kita tidak bisa karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan besok. Nah, kemudian tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Hal itu masih rahasia Allah. Oleh karena itu perlakukan dia sebagai rahasia Allah. Kemudian bagaimana Allah membangkitkan kalian dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 19. Dikatakan di situ, yuhrijul hayya minal mayyiti wa yuhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika yukhrajun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup, kemudian dia menghidupkan bumi yang telah mati itu, yang kering itu. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Nah, kemudian dijelaskan juga dalam ayat yang lain, Az-Zukhruf ayat 13, ayat 11 Allah berfirman, wallazi nazzala minas sama'i ma'am biqadar fansarna bihi baldatan maita kadzalika yukhrajun kadzalika tukhrajun. Yang menurunkan air, maksudnya Allah yang menurunkan air dari langit dengan sesuatu ukuran tertentu. Lalu dengan air itu kami menghidupkan seperti negeri yang mati, seperti tandus, negeri yang tandus. Kemudian seperti itulah kamu dikeluarkan, akan dikeluarkan dari kubur kalian. Nah, itulah penjelasan tentang ayat-ayat ini. Alhamdulillah, wallahu alam, apa yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua.
meningkatkan keimanan kita, bagaimana proses manusia terbangkit, bagaimana kenapa manusia diturunkan ke bumi, itu dijelaskan Allah dengan sejelas-jelasnya bagi kita. Tinggal lagi kita apakah bisa beriman dengan hal itu. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari gramatika, dari tadabbur ini meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Kalau kita yakin betul bahwa setan itu adalah musuh kita, perlakukanlah dia sebagai musuh. Kemudian kita ingat bahwa kita akan kembali menghadap Allah. Sudahkah persiapan kita menghadap kepada Allah itu dengan benar atau tidak? Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Itulah jalan yang selamat. Islam adalah jalan yang lurus. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada yang keliru atas penjelasan ini, atas bacaan ini. Mohon maaf karena kami juga sebagai seorang penuntut ilmu tentu ada kekurangannya. Kemudian kepada Allah kami minta ampun, minta bertobat kepadanya dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.